Selamat Tahun Baru 2019. Saya Hairi, saya Wizi, dan saya Nodli. Bersama dengan Anda di dalam ringkasan pelajaran Cornerstone Connection untuk suku tahun yang pertama bagi tahun baru 2019. Dan tema besar untuk sepanjang suku tahun ini, 3 bulan ini adalah sebelum dan selepas. Manakala tajuk pelajaran pada pelajaran pertama ini ialah cara dua dunia. Namun sebelum kita meneruskan perbincangan kali ini, mari kita berkongsi. Boleh? Boleh. Mari kita mendengar pengalaman. Satu pengalaman yang ada pada tahun 2018 di mana kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu menyertai. tahun lalu. Ya, tahun lalu 2018. Silakan, Nodli. Ya, terima kasih atas kesempatan ini di mana kita boleh berkongsi pengalaman yang kita sudah lalui pada tahun lalu bersama dengan Tuhan. Dan saya suka untuk mengongsikan satu pengalaman penyertaan Tuhan di mana ada satu program yang dinamakan Mission Adventure yang telah dilakukan pada bulan November lalu di Kampung Lok Agung, Pulau Banggi. Ya, tema dia Panggilan Pulau, dan sangat sesuai dengan tema ini di mana kami rasa terpanggil untuk menyertai program ini bersama dengan penduduk di sana melakukan aptah dan sebagainya. Dan begitu banyak pengalaman yang sangat luar biasa kami dapat rasakan di mana Tuhan sudah memimpin kami bersama dengan mereka. Tuhan memimpin orang-orang di sana untuk bersama dengan kami di dalam kumpulan. Setiap malam ada ramai kehadiran dan di situ puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai dan ada juga baptisan yang telah dilaksanakan. Amin. Amin. Wah, itu satu pengalaman yang baik. Dan kalau saya tidak silap, laporan media ada dimuat naikkan ke YouTube channel Sabah Adventist News and Network, dan coba lihat Panggilan Pulau. Iya, seperti betul. mana yang dinyatakan tadi. Iya. Pendeta Wizi. Ya, sepanjang tahun 2018 yang lalu saya merasakan bahwa Tuhan begitu menyertai di dalam permulaan tahun, pertengahan, dan akhirnya. Dan saya ingin menyentuh satu pengalaman kami pada waktu kami berada di satu tempat, yaitu Beribiside. Kami mengadakan Bible Camp daerah Kiulu waktu itu. Para belia datang dan kami mengalami satu mukjizat yang luar biasa. Sebelum kami mengadakan Bible Camp di sana, beberapa minggu sebelum itu kami berdoa karena waktu itu hujung bulan 11 hujan selalu turun. Jadi kalau hujan turun di sana memang tidak dapat lalu itu jembatan low level, tetapi apabila kami sampai di sana semua berjalan dengan lancar, tidak ada hujan. Waktu semalamnya ada hujan, tapi hari Jumatnya tidak ada hujan sampai kami berdoa seperti itu. Sejak Jumat sampai hari Minggu sampai selesai kami mau Tuhan tolong berikan kami, jangan biarkan hujan turun. Jadi memang benar-benar tidak turun, hujan tidak turun, ada turun juga pada hari Sabat sedikit lah, tapi untuk memberikan sangat panas waktu di sana, jadi untuk menyejukkan tempat itu. Syukur. Bersyukur pada Tuhan, tadi tidak ada hujan dan tidak ada banjir, dan kami semua sudah program itu berjaya, sudah dilaksanakan dengan baik sekali. Amen. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi pengalaman itu sedikit seperti Elia ya, minta tidak supaya hujan tidak turun, tetapi hanya untuk beberapa waktu. Nah, bagi saya pula, saya bertemu dengan seorang gadis di mana dia mempunyai masalah, bukan saja masalah sosial, tetapi juga masalah gangguan daripada roh jahat terutamanya. Jadi dalam masa 5 hari ada kebangunan rohani diadakan di rumahnya. Dan puji Tuhan, penyertaan Tuhan sangat kelihatan di sana. Sehingga dalam masa 5 hari dia pulih, dia mempunyai keyakinan kembali, dan ibu bapanya juga terus datang ke gereja untuk berserah kepada Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu kepada keluarga itu adalah satu penyertaan yang nyata bagi saya di mana Tuhan Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mari kita teruskan. Kita kembali kepada perbincangan kita kali ini, dan kiranya perkongsian tadi itu memberkati
pengalaman-pengalaman ataupun berkat kita semua yang mendengar. Mari kita terus membaca ayat kunci terlebih dahulu, dan saya serahkan kepada Pendeta Wizi untuk ayat kunci, dan seterusnya kepada Nodli untuk membawa kita dalam fokus perbincangan pada kali ini. Oke. Ayat kunci kita pada kali ini ialah Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Saya ingin membaca firman Tuhan berbunyi seperti ini. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, terima kasih atas ayat sebentar tadi. Dan dalam pelajaran pada kali ini, dalam ringkasan ini, kita akan berfokus kepada 4 bahagian, di mana pertama, kita akan mengupas siapakah Lucifer, apakah peranannya di surga, dan bagaimana rupanya. Kedua, puncak kejatuhan Lucifer. Dan ketiga, apa yang Tuhan berikan kepada makhluk ciptaannya. Dan akhir sekali, kita akan mengupas rencana penyelamatan Tuhan akan bumi yang jatuh. Dan mari kita mulakan dengan fokus pertama. Saya tujukan ini kepada Pendeta Wizi untuk mengupas siapakah Lucifer, apakah peranannya di surga, dan bagaimana dengan rupanya. Sangat yang menarik ya. Ya. Jadi Pendeta Bob minta maaf, saya teruskan dulu ya. Jadi, ya, kebenaran ini sangat penting untuk kita ketahui, para belia, umat-umat Tuhan di luar sana. Kebenaran tentang kewujudan Lucifer dan bagaimana dia jatuh dan sebagainya. Dan saya ingin menjelaskan perkataan Lucifer. Kalau kamu baca dalam kitab Indonesia yang kita pakai setiap hari itu, tidak ada di sana disebut Lucifer, perkataan Lucifer, tapi hanya di dalam kitab bahasa Inggris dan terjemahan yang bukan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia. Di sana bahasa Indonesia bintang timur, ya, bintang timur, ya, bintang timur ataupun putra pazar, ya. So dalam maksud Lucifer, perkataan Lucifer ini sebenarnya daripada perkataan Latin, bahasa Latin. Jadi dia bermaksud barrier of light, pembawa terang, atau bintang fajar. Dalam bahasa Ibrani ia disebut Helel. Helel. So kalau mau lihat ayatnya dalam Yesaya 14 ayat 12. Di dalam Wahyu tadi itu menyebut naga atau ular tua itu merujuk kepada Lucifer. Tidak disebut dalam Wahyu 12 ayat 7-9 itu sebagai Lucifer, tapi itu sebenarnya hal yang sama. Lucifer dan ular tua, naga itu individu ataupun pribadi yang sama. Ya. Cuma di Wahyu itu dia punya nama itu sudah jadi guna pakai yang lain. Guna pakai yang lain. Kalau di Yesaya itu dia pakai nama yang sebelum dia jatuh, yaitu Lucifer. Maksud dia bagus, pembawa terang. Cantik. Tapi sekarang dia bukan pembawa terang lagi, pembawa kegelapan, ya. Jadi sebelum kejatuhan Lucifer, kitab Yazikil 28 ayat 13 dan 14 memberitahu kita bahwa Lucifer memiliki peranan sebagai penjaga di gunung atas, Gunung Kudus Allah, maksud saya. Jadi suatu peranan yang khusus dan penting di sana, di dekat takhta Allah. Jadi saya ingin membawa kita untuk membaca satu tulisan daripada tulisan permulaan Ellen G. White, muka surat 223, dikatakan di sana, setan pernah menjadi malaikat yang terhormat di surga sesudah Kristus. Maksudnya dia nomor 2, Kristus. Wajahnya sama seperti malaikat-malaikat yang lain, lemah lembut dan menyatakan kebahagiaan. Dahinya tinggi, ya? Dahinya tinggi dan lebar, menunjukkan kecerdasan yang besar. Perawakannya sempurna, ia memancarkan kemuliaan dan kecemerlangan. Nah, demikianlah Lucifer pada awalnya adalah malaikat yang sempurna.
dan penuh dengan kebijaksanaan. Wow, rupa-rupanya Pendeta Wizi, nama Lucifer ini membawa maksud yang sangat indah, Ya, kan? betul. Membawa maksud yang sangat indah. Tetapi seperti yang kita ketahui, Lucifer ini jatuh dan memberontak melawan Mikael. Dan Pendeta Bob, Ya. mungkin boleh mengupas puncak kejatuhan Lucifer. Ya, kalau saya tidak pasti kalau ada di antara kita yang mau dinamakan Lucifer, sebab Lucifer itu Lucia, namanya cantik. Lucy. Lucia ada Vertena. Oke, Lucifer pembawa terang, tetapi seperti mana Pendeta Wizi katakan tadi, membawa kegelapan setelah dia jatuh. Nah, bagaimana dia jatuh? Apa punca dia jatuh? Ini bagian yang kedua kan? Iya. Mari kita membaca dalam Yesaya 14:12 sampai 14. Dikatakan di sini, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Nah, kita lihat di sini bahwa punca kejatuhan Lucifer adalah karena hatinya yang hendak merebut takhta Tuhan. Banyak aku ya. Aku itu adalah senta ataupun di tengah-tengah perkataannya. Bahkan bukan saja mau menyamai Tuhan, mau lebih tinggi daripada takhta Tuhan. Nah, di dalam Yeskiel 28 ayat 17 mencatatkan satu lagi perkara tentang kejatuhan Lucifer ini. Dikatakan bahwa engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Yang di sini Lucifer dilihat dia memilih untuk menjadi sombong karena keindahan dan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya. Jadi kejatuhan Lucifer ini puncaknya adalah bukan saja keinginannya untuk tinggi, tetapi apa yang sudah diberikan kepadanya, yaitu cantik, kebijaksanaan, keegoan itulah menjadi puncak kepada kejatuhannya. Iya, ayat yang kita dengar tadi, keinginan memilih sebentar tadi. Ya, saya tertarik dengan perkataan tadi sebentar tadi, yaitu memilih. Dan maksudnya di sini bahwa Lucifer ini tidak dipengaruhi oleh sesiapa, tidak yang mempengaruhi dia, tetapi dia sendiri yang memilih ataupun memutuskan untuk membina sifat angkuh yang menuntun kepada pemberontakan melawan Tuhan. Dan saya pasti antara soalan yang timbul adalah, apakah kuasa memilih ini diberikan Tuhan kepada semua makhluk ciptaannya? Dan inilah fokus kita yang ketiga. Saya bacakan petikan dari buku Para Nabi dan Bapa, tulisan Ellen G. White, muka surat 34. Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih, pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa, dan kepada semua ia telah memberikan kebebasan untuk memilih, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Jelas sekali, Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada setiap makhluk ciptaannya, termasuklah manusia dan Lucifer. Seperti mana yang kita ketahui, Lucifer ini dibuang dari surga dan dia berjaya menjatuhkan Hawa dan Adam. Akibatnya, bumi berdosa. Untuk bahagian yang terakhir dalam perbincangan kita ini, apakah rencana penyelamatan yang Tuhan sediakan untuk bumi yang sudah jatuh? Silakan Pendeta Wizi. Oke, terima kasih Nodli. Satu soalan yang bagus ya, untuk kita ketahui mengenai rencana penyelamatan yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdosa. Karena bumi ini dan manusia yang ada di dalamnya sudah jatuh ke dalam dosa oleh karena setan yang telah menipu mereka. Menipu mereka, dan dia mau menguasai seluruh bumi ini yang dicipta oleh Tuhan, dan dia memikirkan ini milik dia, dan itu sepertinya mencuri bumi ini.
mencuri. Jadi Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi sangat-sangat tidak baik ini si musuh ataupun pencuri ini. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini adalah perkataan Yesus sendiri menerangkan bagaimana setan itu datang untuk mencuri. Ya. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan dalam segala kelimpahan. Jadi luar biasa. Tuhan punya rencana keselamatan kepada semua manusia, rencana di mana Dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan. Dia mati di kayu salib di bumi yang berdosa untuk memikul segala dosa agar orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, seperti Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah kasih Tuhan yang besar, tidak pernah berakhir kepada orang yang di bumi ini yang berdosa ini. Semoga kita terus ada Yesus dalam hidup kita, yang punya pengharapan dalam Yesus ya. Jadi itulah rencana penyelamatan yang Tuhan sediakan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Pendeta Wizi, dan saya sangat terhibur dengan hal itu. Jadi dua cara dunia ini, Yesus datang memberi hidup daripada surga, dan manakala seperti dinyatakan tadi, setan itu pencuri, dia bukan memberikan kesenangan tetapi menuntun orang untuk dibunuh dan dibinasakan. Jadi ternyata dalam perbahasan ataupun perbincangan kita ini, ternyata sifat Tuhan itu sebenarnya adalah Maha Pengasih dan Maha Adil. Dan kita lihat Tuhan tidak membiarkan bumi ini terus dikuasai dengan dosa dan oleh juga setan yang mau menghancurkan. Dan Tuhan memberikan rencana ataupun jalan keselamatan kepada bumi berdosa hanya melalui Yesus Kristus. Namun kita juga harus ingat bahwa setan tidak pernah berhenti mencari peluang untuk menjatuhkan kita. Saat ini saya akan berikan sedikit waktu kepada Nodri dan juga Pendeta Wizi untuk memberikan kata-kata dorongan dan nasihat khusus kepada orang muda sementara kita melalui sepanjang tahun 2019 ini. Kita tahu bahwa setan berperang melawan Tuhan, tetapi dia juga datang melawan orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan terutama kepada kita datang kepada Yesus. Jadi silakan. Ya, terima kasih. Dan di awal pembelajaran kita, pelajaran Cornerstone pada tahun ini, pada Sabat pertama ini, memberikan satu pembelajaran kepada kita, terlebih untuk kita menghadapi tentangan-tentangan dan sebagainya. Dan di awal tahun ini saya ingin katakan, biarlah kita tetap berjaga-jaga, tetap menguatkan hati dan teguh terhadap pelbagai pencobaan yang kita alami. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku di hadapan, tapi kita percaya dengan tuntunan Tuhan, dengan penyerahan diri kepada Tuhan sepenuhnya, kita dapat melawan siapapun yang mencobai kita. Oke, terima kasih. Bagi daripada saya juga, saya pula ialah saya ingin memberikan dorongan kepada para belia di mana saja yang kami kasihi di luar sana. Di sini awal tahun kita di sini, saya ingin agar kita sentiasa kuat bersemangat. Ibrani 10 ayat 23 katakan, teguhlah memegang pengharapan yang ada di dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Dan disambung dalam ayat yang ke-25, jangan malas datang ke gereja ataupun ke pertemuan-pertemuan, kumpulan-kumpulan, pertemuan ibadah kita. Karena harinya sudah semakin dekat kepada kedatangan Yesus. Kalau kita sia-siakan masa yang ada untuk mengeratkan hubungan dengan Tuhan, mempelajari, mendalami firman Tuhan, maka kita akan menyesal di suatu hari nanti apabila masanya sudah terlambat. Jadi jangan gunakan waktu ini untuk menghabiskan masa di dalam hal-hal dunia, tetapi
dekatkan dirimu, usahakan supaya tetap tekun dalam berdoa dan sebagainya untuk memuliakan dan untuk pelayanan kepada Tuhan. Amin. Itu saja. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan daripada saya, melangkahlah menjauhi kejahatan, melangkahlah mendekati Tuhan, Ya. dan melangkahlah dengan iman pada sepanjang tahun 2019. Dengan itu, kami mengucapkan selamat menjalani kehidupan tahun 2019 penuh dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan. Dan sekian saja ringkasan untuk kali ini, dan teruskan menyokong Sabah Adventist News and Network YouTube channel dengan menekan butang subscribe, Like, Dan share. jumpa lagi.